Untuk yang tugas Untuk yang diisi layar diskusi, apakah yang semua sudah bisa untuk yang kedua ya? Kemarin kok saya lihat belum ada yang komen sama sekali. Apakah ada yang eh, apa namanya ada kesulitan untuk ngisi atau memang nggak bisa diisi? Kan Pak, mungkin tuh kami lagi pada itu Pak, apa, sibuk. Oh ya udah, tapi bisa diisi kan Ariel, ya? Nanti Pak, Ariel. Tapi bisa diisi kan Dipusin, yang Pak. untuk yang kedua? Maksudnya tidak ada kendala di sistemnya ya? Soalnya saya lihat kemarin itu hari Jumat itu belum ada sama sekali yang komentar di diskusi kedua gitu. Makanya saya hanya tanya apakah kesulitan coba atau gimana gitu. Kalau kemarin ada yang di siapa ya? Oh, Mas Anang itu tidak bisa komentar. Jadi makanya dikirim ke email dan dia chat ke saya seperti itu. Kalau misalkan ada ya nanti kabarin aja ya. Oke. Jadi biar tahu kalau misalkan ada kendala di sistemnya. Terus kita akan lanjutkan materinya untuk hari ini. Sudah bisa sudah bisa lihat screen saya ya? Udah, Pak, udah. Oke. Oke, hari ini kita melanjutkan bab 2 ya dari modul UT yaitu tentang perilaku konsumen dan pemosisian jasa atau customer behavior gitu ya. Di sini kita akan kita akan bicara tentang brand positioning sama diferensiasi gitu ya. Terus juga terkait dengan jasa. Dan satu lagi adalah yang sudah teman-teman jawab di diskusi gitu ya. Mungkin ada satu tadi saya lihat Mbak Siti yang sudah menjawab tentang tahap dari consumer behavior itu sendiri atau kalau kita nyebutnya customer journey. Kadang ada yang menyebutnya seperti itu. Jadi customer journey itu terkait dengan sebelum kita membeli gitu ya. Terus pada saat membeli atau purchase ya, dan yang terakhir itu adalah pasca membeli atau post purchase seperti itu. Nah, itu yang yang biasa terjadi seperti itu. Nah, ini itu adalah di mana beberapa tahapan itu mempunyai baik efek secara psikologis ataupun mungkin emosional semacam itu juga, dan juga secara kognitifnya atau beberapa informasi yang mereka kumpulkan seperti itu ya, itu yang terjadi seperti itu biasanya. Oke, jadi makanya kalau beberapa penelitian tentang consumer behavior, customer behavior atau consumer behavior itu biasanya seperti itu. Nah, menurut service dominant logic, di mana biasanya ini adalah terkait dengan Fargo dan Luce, jasa itu adalah sebagai suatu proses dan merujuk pada aplikasi dan kompetensi. Di mana di situ diperlukan pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi ada pengetahuan dan keterampilan yang biasa terjadi di dalam jasa. Dan biasanya ini menunjukkan pada resources atau sumber daya seperti itu. Ya, jadi service dominant logic ini memang teori yang mendasari perkembangan perkembangan dari industri jasa gitu ya, di mana Fargo and Luce itu juga membandingkan antara good dominant logic dengan service dominant logic kalau di dalam bukunya seperti itu. Jadi ini yang terjadi di dalam jasa
Ya, tapi karena kita tidak membahas tentang produk ya, maka kita hanya membahas tentang jasa gitu ya. Nah, tujuan utama dari bisnis jasa itu adalah co-creation value atau bilangnya value co-creation, yaitu penciptaan kembali suatu nilai. Ya, nilai ini adalah nilai yang bermanfaat atau nilai yang dirasa oleh konsumen mendapatkan manfaat, efek manfaatnya seperti itu. Ya, misalkan kita berlibur, ya, kita berlibur ke misalkan mana? Ke Fo Guangshan, misalkan di Kaohsiung, gitu ya. Salah satu destinasi wisata terkenal di Taiwan, misalkan. Nah, itu ada beberapa nilai-nilai yang ditawarkan, experience-nya atau pengalaman ketika kita mengunjungi Fo Guangshan. Ya, misalkan kita mendapatkan beberapa informasi terkait dengan apa namanya salah satu sejarah berkembang apa misalkan agama Buddha di Taiwan gitu ya. Terus juga di situ ada cerita-cerita tentang Buddha misalkan. Nah, itu kan adalah nilai yang ditawarkan oleh kepada konsumen gitu ya terkait dengan edukasi gitu ya atau apa namanya informasi-informasi dan edukasi yang bermanfaat bagi konsumen. Jadi mereka tahu, oh ternyata setelah kita apa namanya setelah kita ini mengunjungi mereka, mengunjungi dia gitu ya di tempat itu, kita bisa belajar. Oh ternyata dulu Buddha itu seperti ini, atau apa namanya sejarah Fo Guangshan ini seperti ini. Ya, jadi ada informasi-informasi seperti itu. Ya, mungkin kalau ada juga itu di sana itu misalkan untuk tempat untuk apa namanya istilahnya nginep ya atau ada apa kayak semacam bisa buat hotelnya lah sekitaran itu. Jadi mereka biasanya untuk spiritual gitu ya. Jadi samalah kayak apa namanya mereka ziarah istilahnya gitu ya. Jadi kita biasanya kan juga ada beberapa apa ziarah itu istilahnya wisata ziarah. Nah, ini juga di Fo Guangshan juga menawarkan semacam itu. Nah, ini adalah nilai. Ya, nilai yang lain mungkin kalau kita bilang misalkan kita pesan apa namanya aplikasi kita pesan makanan melalui aplikasi Uber Eats atau Foodpanda misalkan. Nah, nilai yang ada itu adalah yang pertama adalah praktis. Ya kan? Praktis kenapa? Karena konsumen tidak perlu datang ke lokasi gitu ya dan tinggal langsung menggunakan aplikasi yang ada di dalam mobile apps atau aplikasi di perangkat lunak kita, di perangkat apa smartphone kita. Ya. Nah, itu adalah salah satunya. Jadi itu adalah nilai ya, praktis. Kemarin ada yang bilang seperti itu di pertemuan pertama. Ya, itu adalah nilai juga. Terus yang berikutnya mungkin kalau kita ke kesehatan, kita berkunjung ke klinik misalkan. Ya, ya ada nilai juga di sana yang bisa didapatkan. Mungkin yang pertama yang jelas pasti kita mendapatkan manfaat untuk sehatnya. Ya, kita bisa apa dapat sehat. Mungkin mereka juga memiliki edukasi gitu ya, edukasi terkait dengan cara pola hidup sehat misalkan masyarakat gitu. Nah, itu adalah nilai lain yang ditawarkan oleh apa yang ditawarkan oleh rumah sakit ataupun kesehatan, pelayanan kesehatan untuk apa namanya untuk konsumen gitu ya, untuk kalau di sini adalah pasien ya. Nah, maka itu adalah nilai-nilai semacam itu yang ada ya. Jadi mulai bisnis apapun ya, kalau jasa
itu pasti ada nilainya. Dan ini adalah co-creation atau penciptaan kembali. Ya, dan co-creation ini adalah biasanya juga bisa melibatkan konsumen. Ya, kalau pernah datang ke tim lab gitu ya, kalau misalkan kita pernah ke di tim lab di Taiwan itu biasanya kadang ada di Taipei itu ada ada pameran dari tim lab Jepang. Nah, di sana ada satu, misalkan kita bisa co-creation dari experience-nya kita, ya. Jadi ada pengalaman. Tim lab itu adalah suatu pameran tapi menggunakan semacam proyektor dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ada pengalaman untuk pengalaman untuk mengkokreasi pengalaman kita atau experience kita pada saat mengunjungi itu gitu ya, pada saat mengunjungi pameran itu. Ya, maka di situ ada proses co-creation di situ. Ya, kalau pernah tahu mungkin bisa dilihat dari saya coba buka di tim lab ya. Saya pernah mengunjungi semacam ini. Ini di Taipei pernah ada. Jadi dia menggunakan semacam ini gitu ya, teknologi dan proyektor sebenarnya basisnya. Jadi dia bisa bermacam-macam. Nah, ada satu co-creationsnya atau gimana kita bisa mendapatkan pengalaman lain. Itu adalah ketika kita menggambar gitu ya. Jadi mereka mempunyai gambar dan gambar itu kita bisa masukkan ke proyektor. Ya, proyektor itu. Jadi nanti seakan-akan hidup. Misalkan ada gambar singa di sini gitu ya. Terus kita bisa warnai singanya kita. Jadi nanti singanya kita akan muncul di situ gitu ya. Nah, itu yang menarik pengunjung untuk bisa mencoba gitu ya. Jadi membuat punya pengalaman sendiri seperti itu. Nah, itu adalah suatu proses co-creations ya, artinya adalah pengunjung dilibatkan untuk untuk menciptakan experience-nya mereka seperti itu ya. Jadi ini juga sama ya, jadi mereka bisa bukan hanya foto tapi juga ada beberapa yang kalau disentuh jadi bubar kayak jadi pecah gitu, jadi membuat suatu pengalaman imersif bagi pengunjung gitu. Nah, ini adalah salah satunya ya. Jadi di dalam jasa ya itu adalah gimana proses-proses itu bisa bisa melibatkan pengunjung ya, bisa melibatkan orang-orang yang ada seperti itu, atau ya konsumennya mereka juga mereka libatkan dalam penciptaan pengalaman atau nilai itu juga seperti itu. Ya, itu adalah proses penciptaan suatu nilai. Nah, di sini ya ketika kita berbicara tentang konsumen behavior ya, atau pola konsumsi gitu ya, perilaku konsumen ya, maka di sini ada 3 tahapan dalam pola konsumsi jasa. Oke, yang pertama itu adalah pre-purchase ya. Terus kalau di jasa itu adalah service encounter atau pada saat pelaksanaan atau proses yang ada di dalam jasa itu. Dan yang terakhir itu adalah post purchase ya, di mana konsumen melakukan evaluasi dari performance-nya dan juga future intentions-nya. Gimana kita mau pakai ini lagi atau enggak, seperti itu
Ya, misalkan kemarin ada yang sempat yang waktu di di eh, pertemuan pertama pakai taksi ya. Terus setelah itu taksinya mereka selalu pakai lagi. Nah, ini future intentions. Intensinya saya tetap akan mau pakai taksi layanan taksi ini lagi. Ya, karena apa? Karena mungkin dia mengalami bahwa oh ternyata enak pakai taksi ini dan juga cepat misalkan atau lebih mudah atau mungkin aman ya dan seterusnya. Jadi ada nilai yang bisa ditawarkan ya atau oh ternyata supirnya atau pengemudinya paham sedikit-sedikit meskipun tidak bisa bahasa Mandarin misalkan ya atau oh ternyata pengemudinya bisa bahasa Inggris. Oh ternyata pengemudinya bisa bahasa Indonesia. Nah ini kan juga ada suatu nilai tambah ya yang mungkin dipakai seperti itu. Ya sama seperti perbankan salah satu perbankan di Taiwan misalkan Postbank misal kalau ada yang pakai Postbank. Nah dia mencoba menggunakan ATM dengan menggunakan beberapa bahasa termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Vietnam. Ya, atau ketika kita beli tiket MRT misalkan di di Taipei Main Station misal. Ya, itu kan juga ada nilai. Di situ ada pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Itu salah satu juga untuk memudahkan ya dan memudahkan serta untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen seperti itu. Oke. Nah, itu adalah proses dari pola dari konsumsi atau pola dari perilaku konsumen. Dari mulai pre-purchase sampai service encounter dan akhirnya post-purchase. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, di mana ketika pada tahap proses pre-purchase, kalau kita lihat di modul gitu ya, di modul itu ada di halaman 2.4 ya model 3 tahap konsumsi jasa ya. Nah di dalam pre-purchase kita biasanya konsumen itu yang pertama itu adalah mencari informasi. Bentar saya tak ambil ini pin poin-poin biar lebih mudah. Nah, di dalam yang pertama itu adalah di dalam pre-purchase ya. Nah, di dalam pre-purchase itu yang pertama kali itu adalah pencarian informasi di sini. Ya kan? Kalau kita lihat di halaman 2.4 gitu ya. Itu ada yang pertama adalah information search. Nah, information search atau pencarian informasi ini biasanya yang dilakukan adalah konsumen gitu ya. Konsumen ini mencari informasi terkait dengan produk jasa tersebut ya atau jasa tersebut itu seperti apa. Ya, bisa pencarian informasi ini kalau sekarang mungkin bisa menggunakan review atau dari sosial media. Ya, mungkin kalau ada teman misalkan saya mau wisata ke daerah
di Kenting misalkan, atau di di Tainan misalkan. Nah, ketika itu ya biasanya akan mencari informasinya, ya mencari informasi terkait dengan objek wisata tersebut, dan juga bagaimana kita menjangkaunya atau bagaimana kita pergi ke sana, seperti itu. Jalur transportasinya, apakah kita mau pakai Gojek misalkan, ya kan? Atau kita mau pakai biasa yang kereta biasa, ya. Terus nanti di sana baru pakai bis, atau kita mau pakai yang lainnya, ya, atau kita mau pakai taksi misalkan. Nah, ini adalah kita mencari informasi itu, ya, kita mencari di situ. Terus di sana nanti objeknya itu apa yang bisa kita kunjungi, ya, kira-kira seperti apa, ya. Terus pengalaman apa yang bisa kita dapatkan di sana. Nah, disinilah mencari itu semua, ya. Biasanya oke, kita buat. Terus nanti kalau kita berwisata, biasanya mungkin akan dibuat suatu itinerary perjalanan, ya, jadwal perjalanan seperti itu. Ya, jadi mereka akan mencari informasi-informasi terkait dengan itu semua. Ya, mungkin kalau ada orang yang teman-teman ada yang cuma liburnya sehari gitu ya, berarti kan harus memanfaatkan waktu tersebut 1 hari itu untuk melakukan perjalanan. Nah, harus membuat jadwal kira-kira kalau libur 1 hari aku bisa kemana. Ya, itu adalah yang bisa dicari. Jadi ada information search. Oke. Information search ini adalah proses pencarian informasi yang ada. Terus berikutnya itu adalah konsumen kira-kira melakukan klarifikasi, ya, kebutuhan apa saja yang kira-kira saya perlukan, ya, seperti apa, seperti itu. Oke, jadi di sini ada explore solution, clarify needs, terus juga ada explore solution, solusi seperti apa yang biasa bisa kita dapatkan. Terus yang terakhir itu adalah identify alternative service products and suppliers. Jadi kira-kira ya tadi, kira-kira kata kita mau ke Tainan gitu ya, apakah saya mau menggunakan high speed rail atau mau menggunakan TRA, ya, mau menggunakan kereta biasa aja, ada kereta lokal, ada kereta yang luar kota misalkan, dan lain-lainnya. Oke, nah ini adalah salah satunya, ya, di mana di sini adalah proses evaluation search. Nah, di dalam itu, ya, maka di sini ada, kalau kita lihat di dalam pre-purchase ini ada search attribute-nya, ya, terus experience attribute serta credence attributes. Nah, kalau credence atau kredensial gitu ya, biasanya terkait dengan seberapa valid informasi yang diberikan. Oke, biasanya seperti itu. Dan apakah informasi ini bisa dipercaya atau tidak. Oke, nah itu adalah credence-nya. Ya, terus kalau search-nya kita mau nyari di mana informasi ini. Kalau sekarang mungkin dari internet, dari Google dan seterusnya, itu sudah bisa, ya, sudah agak mudah seperti itu. Experience atributnya, pengalaman seperti apa, dan lain-lain. Ya, oke, itu adalah yang terjadi. Ya, jadi di sini adalah atribut-atribut itu. Nah, setiap konsumen ketika membeli suatu produk ataupun jasa, itu pasti akan ada resiko di sini. Ya kan? Resiko semacam apa yang akan diterima oleh konsumen, yang akan didapat oleh konsumen, seperti itu. Ya, jadi ada risk di sini. Oke, ada perceived risk yang ada di sini, gitu ya.
Itu adalah risk di situ. Oke. Terus di sini ada apa? Search ini juga bisa dari sumber internal ataupun dari sumber eksternal, ya. Dan ini punya pengalaman-pengalaman sendiri-sendiri seperti itu. Apa knowledge yang bisa didapat seperti itu. Oke. Terus setelah itu ya maka kita akan melakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap apa yang sudah kita kumpulkan, informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan semacam itu, dan mengevaluasi alternatifnya. Nah, setelah itu kita bisa membangun ekspektasi kita, ya, atau ekspektasi yang kita punya seperti itu. Oke, jadi maka di sini ada expectation, service expectation seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah purchase decisions. Ya, jadi bagaimana keputusan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Keputusan untuk membeli atau membeli jasa tersebut. Maka di sini ada purchase decisions. Oke, biasanya ada yang pertama ada intensi untuk membelinya atau purchase intentions. Ya, kalau kita bilang ada purchase intention seperti itu. Terus juga ada yang disebut dengan attitude atau consumer attitude terhadap consumer attitude terhadap produk itu atau jasa itu. Ya, maka di situ ada sikap, ya, sikap. Kalau attitude itu kan sikap terhadap jasa ataupun produk itu. Nah, ini adalah keperilakuan juga. Ya, jadi itu yang bisa didapatkan. Jadi selain intention, tapi juga sikap terhadap produk tersebut seperti itu. Ya, maka ada yang dikumpulkan berdasarkan dari informasi itu bisa mendapatkan seperti itu. Ya, maka ya tadi. Nah, informasi itu sumbernya dari mana? Di sini disebutkan dari supplier information, brosur dan lain-lain. Juga mungkin ada review kalau kita dari web gitu ya, atau dari blog atau mungkin dari YouTube gitu ya. Beberapa teman-teman PMI itu kan juga ada yang punya YouTube channel seperti itu. Ya kan, terus nanti mereka biasanya review, misalkan ada perjalanan atau kalau gimana pakai laundry coin dan lain-lain. Kan ada banyak ya pakai seperti itu, review-review semacam itu. Nah, ini adalah review dari informasi, ya, informasi review dari pihak ketiga. Ataupun kita bisa bertanya kepada service personal seperti itu. Ya, jadi biasanya kalau wisata gitu ya, ada tourist informations gitu ya. Misalkan kita mau ke Taroko di Hualien misalkan. Ya kan? Nah, di sana di stasiun Hualien gitu ya, di stasiunnya Hualien itu ada informasi turis seperti itu. Ya, kita bisa cari informasinya, kita bisa di situ kita bisa bisa nanya-nanya, termasuk juga jadwal base dan lain-lain. Jadi mereka juga punya product informations-nya gitu. Baik itu dan juga dalam berapa bahasa. Termasuk sepertinya bahasa Indonesia ada di sana. Kalau enggak ya Inggris misal minimum ada lah pasti. Oke. Nah, itu adalah beberapa hal yang terjadi ataupun di dalam jasa. Setelah itu baru konsumen memutuskan, ya, konsumen memutuskan untuk terhadap pembelian jasa tersebut. Seperti itu. Ya, jadi itu yang terjadi dan formations of expectation-nya, ya. Jadi di sini adalah dari ekspektasinya itu, ya. Di sini ada desired service level, predicted service level, ya, adequate
service level dan zone of tolerance, sorry. Ya, jadi toleransinya. Kalau misalkan itu kita kita membangun ekspektasi itu, terus kira-kira kalau misalkan seberapa yang bisa kita toleransi untuk jasa ini, gitu ya. Seperti itu. Jadi ada service purchase dan juga seperti apa yang bisa didapatkan semacam itu. Oke. Nah, jadi ini adalah tahap untuk pre-purchase. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan pre-purchase? Karena ini journey, semua satu journey. Jadi dari pre on service encounter dan post encounter. Kalau di turis itu ada yang nyebutnya tourist experience journey. Ya, kalau di turis biasanya cuma pre-travel, ya, terus on-site. Ya, service encounter itu nanti on-site-nya. Dan post encounter itu adalah post-travel. Ya, refleksi semacam itu dan juga terkait dengan kepuasan pelanggan dan lain-lain. Atau service satisfaction, customer satisfaction-nya dan lain-lain. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Pak, Ya. nama saya Suci Pustikasari. Gimana Mbak Suci? Dari penjelasan ini Pak, tahap-tahap dalam pola konsumsi jasa. Ya. Ini kan kayak tahap-tahapnya gitu Pak. Kita menyampaikan jasa itu seperti apa tahapnya. Nah, menurut Bapak, tahap apa sih Pak yang paling penting gitu? Yang perlu ditekankan gitu? Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Nah, tahapan ini gitu ya. Kalau kita lihat tahapan seperti ini, itu adalah tahapan yang secara menyeluruh gitu ya. Artinya adalah sekali lagi ini adalah yang dilakukan oleh konsumen ya, bukan dalam penyedia jasa. Penyedia jasa itu nanti memahami perilaku ini, jadi kita bisa mendapatkan kita bisa memberikan apa yang kira-kira konsumen butuhkan, seperti itu ya. Nah, di dalam informasinya gitu ya, kita yang pertama itu harus bisa mendapat akses informasi terhadap pelayanan jasa itu sekarang harus menurut saya penting gitu ya, terutama misalkan kita bisa membuat memberikan misalkan akun untuk WA-nya, misalkan akun WA ataupun untuk customer service misalkan. Ya, untuk layanan konsumennya bisa dari WA ataupun bisa menggunakan sosial media yang lain, Twitter, Facebook, Instagram misalkan. Ya, itu bisa kita manfaatkan, atau TikTok misalkan. Ya, itu kan juga bisa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Ya, jadi kita sebisa mungkin konsumen itu sekarang istilahnya lebih cerdas dan juga lebih kritis terhadap pelayanan yang akan diberikan. Ya kan? Bagaimana pelayanan-pelayanan ini bisa diakses oleh pelanggan, ya, informasinya seperti itu. Kalau dulu mungkin hanya brosur gitu ya, karena tercetak seperti itu, ya kan? Ataupun advertising yang mungkin hanya di TV, di televisi, ataupun hanya di di televisi atau mungkin di billboard seperti itu gitu ya. Tapi sekarang itu kan bisa kita menggunakan berbagai macam akses ke dalam advertising. Ya, bisa menggunakan misalkan di YouTube. YouTube itu kan ada ads gitu ya, ataupun menggunakan Google AdSense, atau kita bisa membangun SEO-nya, ya, SEO dari website kita dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa kita berikan
diberikan kepada konsumen. Jadi sebagai penyedia jasa ya, yang terutama ya gimana kita bisa memberikan itu semua. Ya, termasuk juga bagaimana kita menanggapi negatif review. Nah, ini juga penting. Ya, kalau misalkan ada konsumen yang memberikan review negatif, ya misalkan terus dan mereka publish ke ke sosial media. Itu kan sekarang udah banyak ya seperti itu ya kan. Baik di sosial media di Facebooknya maupun mungkin diupload di grup dan seterusnya. Ya kan, makanya sekarang itu banyak sekali review-review konsumen seperti itu. Nah, itu kita juga menanggapinya harus menanggapi secara wajar gitu ya. Jangan sampai malah kita laporkan polisi seperti kasus kemarin beberapa beberapa kasus seperti itu, menanggapi review negatif terus kita laporkan ya, dilaporkan ke polisi misalkan atau ke pihak kepolisian dan lain-lain ya. Ini kan justru akan membuat konsumen menjadi menjadi enggan ya kan, membuat negatif image juga terhadap jasa yang kita tawarkan ya kan, seperti itu. Jadi ada beberapa hal terkait seperti itu juga harus kita manfaatkan. Biasanya makanya ketika sekarang ini beberapa orang itu ada mempunyai profesi hanya untuk mengurusi sosial media seperti itu ya. Bahkan kalau ada juga yang benar-benar khusus untuk seperti itu, menanggapi review ataupun mungkin memposting, membuat konten dan lain-lainnya ya. Ini yang terjadi sekarang ya, perubahan transformasi bisnis yang ke arah digital sehingga memerlukan beberapa kemampuan lebih dari seorang karyawan, employee seperti itu. Oke, sudah jelas Mbak Suci? Pak, mau tanya Pak, terkait tadi review negatif, terkait review negatif. Misalnya gini Pak, di suatu usaha itu, misalnya ada review di Maps ya, itu reviewnya negatif, itu perlu dihapus atau reviewnya itu tetap dipertahankan untuk evaluasi kita ke depannya gitu Pak? Oke, kalau saya tetap aja, tapi kita bagaimana menanggapi itu gitu ya. Kalau kita dihapus itu kan terkesan jadi masa sih kalau ya, saya kayak sebagai menolak konsumen dikritisi gitu kan ya Pak? Iya, kan. Jadi kan kelihatan kayak nolak kan untuk dikritik gitu kan. Dan juga sebagai konsumen masa sih ya nggak ada yang negatif terhadap kita gitu ya. Istilahnya seperti itu kan. Gitu. Kalau saya pribadi saya tetap akan post di situ, akan tetap pertahankan, tidak dihapus seperti itu sih. Jadi kita bisa tahu juga gitu kan. Mungkin kalau dari yang lain, silakan nih, ada dari Mas Anang. Ada yang mau nanggepin itu? Kalau review negatif, menurut teman-teman perlu nggak sebagai penyedia jasa kita tetap tampilkan atau kita hapus? Yuk, silakan nih, open discussion, silakan. Kalau ada pendapat lain. Bapak, menurut saya ini Pak, kalau misalkan sepengalaman saya melihat orang-orang posting tentang masalah review kurang bagus ya Pak ya, itu kan biasanya tuh terkadang tuh ada miskomunikasi kalau misalkan kayak pembelian produk gitu loh Pak. Saya kan sering lihat di TikTok itu kan ada yang kayak memposting review jelek gitu ya Pak ya dari pihak penjualnya. Tapi ternyata kadang kan dari pihak penjual kan merasa mereka menjual produknya itu kan dengan benar ya Pak ya, produknya sesuai gitu.
terus harganya juga bagus gitu kan. Tapi kadang dari konsumen kan mereka merasa mereka tertipu gitu loh Pak. Padahal mereka sendiri yang tidak detail gitu loh Pak membacanya. Misalnya contohnya kayak kejadian masalah pembelian koper gitu loh Pak. Padahal di situ ada detailnya kan Pak, ada penulisannya kan Pak di situ. Iya ada deskripsinya kan Pak. Misalkan ini koper mainan gitu loh Pak. Tapi ternyata konsumennya tidak sedetail itu untuk membaca deskripsinya. Mereka cuma baca judulnya doang gitu, jual koper kayak gitu Pak. Ternyata yang datang koper mainan, dikiranya koper beneran. Padahal dari harga juga ya sesuai dengan harga koper mainan, bukan koper. Mana ada kan Pak koper dengan harga semurah itu gitu. Tapi akhirnya merating jelek gitu loh Pak, karena dikiranya ditipu gitu sama penjualnya kayak gitu. Padahal kesalahan dari konsumen sendiri. Jadi kalau misalkan menurut saya dari pihak penyedia jasanya atau penyedia produknya juga menanyakan kembali gitu loh Pak, apa sih yang membuat mereka merating atau mereview jelek gitu kepada kita gitu, seperti itu. Jadi biar sama-sama tahu kan Pak, jangan sampai terjadi miskomunikasi seperti itu gitu. Betul. Ya itu ya, berarti itu dari sisi konsumennya ya, berarti kan Pak, saya boleh menjawab dari pertanyaannya yang Mbak tadi berikan itu? Boleh. Kalau misalnya itu kan bisa dikatakan itu kesalahan dalam mencari informasi ya. Kalau apabila yang bersangkutan itu memberikan komentar negatif, kita terlebih dahulu kita itu mencari tahu solusinya, apa permasalahannya. Dalam artian, kok orang ini bisa sih ngasih review jelek ini karena apa? Tuh. Kemudian lebih baiknya kita sebagai penjual itu minta maaf terlebih dahulu. Terus kemudian kita menjelaskan yang bersangkutan bahwa sebenarnya A, B, C, D itu baru kita dikasih feedback kepada mereka. Misalnya gini, yang bersangkutan pun tetap merasa dia itu dirugikan. Kalau emang dia nggak terima, kita menawarkan kompensasi apakah dia mau untuk dikembalikan uangnya itu bagaimana. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau menurut saya sih lebih kayak gitu sih. Ya. Itu juga perlu diajak diskusi juga dalam artian kalau misalnya mau benar-benar beli koper yang real, apa kita nanti ada dalam artian tukar tambah lah gitulah ya Pak. Diajak diskusi baiknya gimana kan. Dalam artian ini kan kesalahannya awalnya ada di konsumen sendiri, dia kan nggak mencari informasi secara detail gitu kan. Nah ini kebanyakan itu kalau mereka yang saya lihat di internet itu mereka langsung menelan mati-matian dalam artian, ya ini salah kamu nggak nyari informasi yang detail dulu gitu. Kebanyakan itu kayak penjualnya sendiri tuh kayak apa ya, kurang dalam artian memposisikan diri sebagai penjual gitu. Oke. Nah kalau ini juga terkait dengan kalau masalah kompensasi seperti itu ya, ini juga terkait dengan kegagalan gitu kan, kegagalan dalam service encounter yang terjadi ada di sini gitu ya. Nanti ketika kita berbicara tentang service encounter di sini, ini kan nanti ada yang namanya failure ya, atau kegagalan. Nah, kegagalan ini ya kalau tadi kompensasi. Nah, kompensasi ini nanti bisa kita diskusikan dengan konsumen baik-baik seperti apa. Biasanya apakah ya tadi mungkin mau dikembalikan ya uangnya kembali gitu ya, ataupun mau diganti barang atau seperti apa dengan tukar tambah dan lain-lain. Nah, memang kita ya istilahnya entah itu mau nggak bisa langsung serta-merta menyalahkan konsumen seperti itu ya, karena tapi kita mungkin dengan menggunakan bahasa yang lebih halus ataupun mungkin bisa lebih membuat nyaman gitu ya, tidak serta-merta seperti judge atau menghakimi gitulah, istilahnya menghakimi konsumen, lo salah gitu kan. Nah itu yang mungkin juga bisa kita berikan gitu ya di dalam kasus ini. Misalkan kalau ada salah informasi biasanya, tapi memang konsumen itu kan tidak semuanya bisa memahami informasi yang kita sampaikan secara detail gitu ya, meskipun kita sudah tulis di situ gitu ya. Nah ini kan juga sama ya, mungkin juga untuk mungkin kayak sama lah ketika kita memilih makanan gitu ya, memilih di restoran. Kalau di Taiwan misalkan,
ya kan? Kita pasti akan juga apakah di sini ada curonya atau enggak. Kalau misalkan untuk teman-teman yang Muslim misalkan seperti itu, ya kan? Nah itu juga sama. Nah ini yang terjadi juga. Kita harus melihat atau mencari informasi secara detail seperti itu. Oke, good. Ada yang lain mau nanggepin, silakan. Tapi Pak, menurut Bapak itu kalau misalkan yang tadi itu kan Bapak kan juga menuliskan kompensasi gitu ya Pak. Tapi kalau misalkan yang dicontohkan dari Kak Dewi Mayangsari itu kan udah jelas bahwa itu kopermainan gitu ya Pak. Kalau misalkan nanti kita perlu kompensasi, misalkan kita berdiskusi untuk kompensasi ya, apakah itu mungkin Pak? Soalnya kan misalkan dari toko tersebut memang khusus untuk mainan, tapi kan dari konsumennya sendiri itu yang nggak melihat deskripsinya itu. Apa perlu kita maksudnya untuk melakukan kompensasi atau hanya mungkin sekedar minta maaf aja karena memang di sini adalah toko mainan. Soalnya kalau misalkan kita harus kompensasi berarti kita sebagai yang pemilik jasa harus mengeluarkan uang budget lebih dong untuk kompensasi tersebut. Soalnya kan kita memang bukan untuk koper asli ya gitu, tapi emang itu koper mainan gitu Pak. Kalau menurut Bapak itu emang kita harus berdiskusi untuk kompensasi atau kita hanya untuk berdiskusi untuk ya mungkin damai lah untuk minta maaf gitu. Soalnya kalau untuk kompensasi ya pasti saya sebagai penjual juga merasa dirugikan dong. Masa ya kita udah jelas-jelas udah jual dengan deskripsi yang lengkap begitu, tapi kok malah kita yang kompensasi. Kalau menurut Bapak itu bagaimana Pak? Apakah memang harus kompensasi atau mungkin ada diskusi yang lainnya Pak? Oke. Ada yang mau nanggepin dulu? Silakan nih, ada dari Mas Abdul Latif. Ya, kalau tadi apakah perlu kompensasi atau enggak? Atau seperti apa kalau dari kasus ini gitu ya. Terus kalau dari teman-teman sebagai penjual, apa yang akan teman-teman lakukan? Silakan. Mungkin saya open dulu ke mereka, ke teman-teman yang lain, biar debatnya hidup. Yuk, silakan. Kalau menurut saya, selama di penjualannya itu, si penjual sudah menuliskan deskripsi dengan jelas gitu, ini bahwa produk mainan gitu. Nah, dan sudah menjelaskan sebaik mungkin, sudah minta maaf. Jadi kalau ada hal yang di luar dari tulisan di atas, maksud itu tidak masuk akal gitu. Terus minta kompensasi, ya nggak usah dikasih. Ibaratnya kayak netizen gitu loh. Kalau kita misalnya dibully gitu, tapi keadaan yang sebenarnya tidak demikian, yang ngapain kita tanggepin, biarin saja gitu Pak. Kalau menurut saya, ibaratnya seperti itu. Oke, berarti intinya tetap, kalau menurut Mbak Siti tetap ya, berarti nggak ada kompensasi dan barang tidak bisa dikembalikan gitu ya. Ya kan kita kan sudah menulis deskripsi dengan jelas gitu, apa modelnya, bentuknya, apanya segala macam sudah jelas. Terus juga kita udah memberikan penjelasan juga apa sih seperti apa, tapi kita dia mendapat kompensasi ya tidak usah dihiraukan Pak. Oke, berarti nggak usah dihiraukan, istilahnya ya udah gitu ya, karena itu istilahnya kesalahan dari sisi konsumennya seperti itu kan ya. Ibaratnya kayak netizen bully, tapi yang dibully itu nggak salah gitu. Ngapain kita meladeni lebih dalam gitu, istilahnya kayak gitu Pak. Oke. Good point juga gitu. Itu bisa. Jadi boleh ya. Terus mungkin dari teman lain, silakan. Iya Pak. Oke, dari yang lain mungkin ada yang mau nanggepin selain Mbak Siti, silakan. Yuk, sambil diskusi seperti ini ya, boleh nggak apa-apa. Ini ada kasus ini, kalau misalkan kesalahan dari konsumen sendiri, ya kita sudah memberikan informasi, berarti kan kesalahan dari konsumennya ada di sini kan. Kalau tadi kasus itu kan berarti di information search-nya ini dia nggak menanggapi, dia tidak mencarinya secara baik gitu kan. Dan di sini kan padahal kita tahu bahwa itu ada beberapa atribut dan informasi yang lain di sini. Ya kan ada atribut yang lain seperti itu. Yuk ada yang lain. Mungkin
dari sisi penjual, silahkan kalau ada yang lain. Atau mungkin ada yang pernah mengalami kejadian ini. Jadi kita salah informasinya gitu ya. Terus bisa seperti apa yang mau kita lakukan. Yo, silakan. Ada lagi mungkin dari teman yang lain? Ada? Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau dari saya mungkin ya seperti ini juga bisa. Boleh kembali gitu ya, boleh kembali asalkan barang tidak rusak, satu. Terus yang kedua, yang mengirim mengirim barang itu kembali, ongkos kirimnya ditanggung oleh konsumen. Ya, terus nanti baru kalau kita sudah terima dan kita cek dan lain-lain, setelah itu baru kita kembalikan. Nah, dalam hal ini kan berarti penjual tidak tidak menanggung biaya lebih, biaya lain karena ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli, ya kan? Ongkos pengembaliannya itu ditanggung oleh pembeli. Ya. Nah, itu mungkin seperti itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi dan mungkin juga ya, dari sisi ini bisa seperti itu. Oke, itu yang pertama. Oke, itu yang bisa dilakukan juga. Terus yang kedua gitu ya. Nah, ini kadang juga sama ya. Sekarang ini kan banyak seperti ini, kasus-kasus seperti ini. Jadi judulnya atau judul barangnya itu biasanya tidak serta-merta hanya. Nah, kita juga harus melihat refleksi lagi. Apakah judul ini hanya judul barang, misalkan tadi ya, jual koper gitu ya. Jual koper atau seperti itu, atau kita benar-benar dan di bawahnya baru kita tulis koper mainan. Nah, kalau seperti ini pasti konsumen akan menangkap atau search seperti itu jual koper. Nah, ya udah jual koper. Oh, pikirnya dia awalnya aja yang dia baca. Judulnya awal. Padahal di dalamnya itu ada informasi tambahan bahwa itu adalah koper mainan. Atau kita memberikan judul yang lebih eksplisit. Dalam artian berarti kita tuliskan judul koper mainan. Nah, ini yang bisa lebih eksplisit seperti itu sehingga apa? Sehingga konsumen bisa lebih paham di awal, ya kan? Oh, ternyata koper mainan. Ya, bukan terus koper mainannya di bawah itu. Nah, kalau seperti itu kan juga kalau konsumen yang tidak membaca secara detail akan terprovokasi atau akan berpikir oh ini akan ya sudah ini bagus untuk jual koper seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama yang terjadi dengan kasus media. Ya, media massa sekarang kadang kayak gitu. Judulnya terkesan booming gitu ya, padahal isinya kalau kita baca lebih lagi, oh enggak seperti itu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya pembaca kadang merasa terprovokasi. Ya, atau kalau istilahnya judulnya itu judul artikelnya kalau di media massa kalau kita bicara tentang artikel itu yang clickbait. Ya, istilahnya clickbait. Ya kan? Jadi membuat orang menjadi penasaran dan mau mengklik seperti itu. Mencari klik seperti itu baru nanti langsungan. Padahal kalau makanya kita harus bisa secara kritis, secara cerdas untuk menanggapi artikel-artikel semacam itu. Ya, itu juga sama. Ya, kasus seperti ini juga sama. Ya. Saya mau ngomong sedikit, Pak. Boleh, Mbak. Teringat, Pak, ini tuh dari itu, Bapak kan tadi membahas, kita juga harus membaca judulnya dengan jelas gitu ya. Maksudnya trik penjualannya. Iya, jadi saya juga punya pengalaman kayak waktu itu, My Insong gitu kan Pak ya. Pas waktu itu beli gitu, My Insong pas saya sudah beli,
ternyata mereka itu mereka nulis di papan pengumuman kayak bikin bendera gitu, tulisan juga di gajah. Terus pas udah saya beli di situ, saya kan bilang loh, katanya ini main isong ini. Ternyata dia itu ngasih kupon dulu. Nah, pembelian selanjutnya itu baru dikasih main isong ini, katanya kayak gitu. Walah, kalau kayak gitu aku bilang nggak mau beli, udah aku tekan gitu. Ternyata itu juga satu trik judi juga. Ternyata dia itu menarik pembeli kan, waktu itu kan bikin promo, jadi banyak banget itu pembeli yang datang Pak. Pas udah beli ternyata ternyata kupon gitu, pembelian selanjutnya baru dapat. Itu juga menipu gitu menurut saya, bukan menipu sih, tapi ya semacam itu, kayak semacam trik lah, istilahnya kan trik sulap lah, sama ya kan. Trik sulap gimana biar konsumen itu bisa biar konsumen bisa mau, setelah itu baru nanti terpikat duluan gitu ya. Ya itu juga sama. Nah kalau kayak gitu kan umpamanya sama aja kayak saya nanti dong karena kamu udah ngobrol saya, kan nggak mungkin juga saya kayak gitu kan. Ibaratnya kayak yang tadi masalah koper itu, saya yang kurang detail gitu, harusnya nanyakan dulu itu pengumuman itu beli sekarang dapat 21 langsung atau selanjutnya, sebabnya kayak gitu intinya. Iya sih, memang benar itu yang disampaikan ya. Jadi ya itu tadi benar ya. Ya itu kita harus benar-benar mencari informasi secara detail mungkin ya Mbak Siti ya. Jadi tidak hanya dilihat dari satu kali aja gitu kan. Pikirnya beli satu gratis satu ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau menanggapi ini? Tapi gimana? Oke, ada yang lain yang mau ditanggapin? Silakan kalau ada. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah itu tadi ya, jadi beberapa kasus semacam ini yang terjadi. Nah terus di dalamnya ketika ada service encounter gitu ya, maka beberapa hal yang terjadi ya yang bisa kita berikan kepada konsumen. Nah setelah itu maka di sini ada beberapa barang-barang ataupun jasa yang ditawarkan. Misalkan kalau service encounter di sini ketika kita misalkan makan di restoran gitu ya, ketika tadi kita mencari informasi restoran mana yang mau kita makan, ya mau di tempat mana kita mau makan siang misalkan atau makan malam misalkan seperti itu ya. Terus setelah itu baru ketika kita datang kita dilayani oleh pelayannya gitu ya, atau pelayan restorannya. Setelah itu maka di sini ada proses service encounter. Kita makan gitu ya, terus kita mencicipi menunya, mencicipi makanannya, kita melihat menunya dulu seperti itu misalkan, terus baru pelanggan merasakan ya, ternyata seperti ini ya, seperti itu. Nah di sini setelah itu maka akan terjadi di post encounter ya, atau setelah terjadinya itu maka dia akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap performa dari proses secara service itu secara keseluruhan seperti itu. Nah di sini maka nanti akan ada, yaitu adalah proses konfirmasi ataupun diskonfirmasi dari ekspektasi itu. Ya, kalau konfirmasi berarti tadi yang ada di expectation-nya tadi ya, expectation-nya itu paling tidak sesuai dengan yang konfirmasinya atau sesuai dengan yang dia terima.
ya paling enggak sesuai dengan apa yang pelayanan yang dia dapatkan. Ya, atau mungkin ekspektasinya lebih rendah. Jadi artinya apa yang dia rasakan itu ternyata wah lebih bagus daripada ekspektasi saya. Nah, ini adalah proses untuk konfirmasi. Tetapi sedangkan kalau misalkan pelanggan itu lebih apa istilahnya pelanggan merasakan atau mendapatkan pelayanan yang tidak atau yang kurang dari ekspektasinya dia, ya, maka expectation-nya itu lebih tinggi, ya, istilahnya lebih tinggi, maka dia akan membuat menjadi disconfirmation. Oke, seperti itu. Jadi akan ada proses diskonfirmasi. Ya, proses diskonfirmasi terhadap apa kejadian-kejadian yang dia terima seperti itu. Oke. Nah, ini adalah confirmation expectations. Itu adalah teorinya dari expectation confirmation theory. ECT istilahnya. Ini banyak di konsumen behavior seperti itu. Ya, ini teori sudah cukup lama, ya istilahnya seperti itu. Juga kalau kita tahu ada parasuraman itu tentang service quality, ya serve call. Nah, itu juga di situ juga sebenarnya juga beberapa bahas tentang ekspektasi serta kenyataannya seperti itu. Ya, maka kadang kan kita bilang, wah tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, ya kan, kalau kita bilang seperti itu ternyata misalkan ya, ternyata makanannya biasa aja, nggak sesuai dengan yang di review-review misalkan. Kadang misalkan seperti itu. Ya kan, kita lihat di review ternyata katanya enak gitu ya. Ternyata ketika kita sudah datang biasa aja gitu ya, atau malah wah rasanya nggak enak, hambar misalkan. Dan lain-lainnya. Oke, itu adalah yang terjadi, ya. Terus, tapi di sini juga ada efek baiknya. Kalau misalkan ternyata pelanggan itu puas, ya, maka di sini ada satisfaction. Nah, sekarang dengan adanya media sosial dan lain-lain gitu ya, kalau pelanggan itu puas gitu ya, maka dia akan memberikan word of mouth-nya tinggi, WOM-nya, atau nanti yang akan menjadi viral seperti itu. Maka ini akan membuat menjadi positif WOM. Oke, sedangkan kalau kini ternyata jelek hasilnya, maka nanti akan menjadi negatif WOM. Ya kan? Maka ada beberapa yang nanti akan jadi, oh ternyata malah jadi jelek seperti itu. Ya, jadi hasilnya jelek nih, kurang bagus dan lain-lainnya. Oke, maka di situ akan ada jadi negatif word of mouth. Oke, nah itu adalah journey atau konsumen pola konsumsi dari jasa, ya. Ada pola perilaku dari konsumennya itu sendiri seperti itu. Nah, Nah, sekarang kalau saya mau diskusi lagi, kalau Anda gitu ya, kalau teman-teman itu biasanya mencari informasi mencari informasi suatu jasa itu biasanya lewat mana? Terus kalau teman-teman gitu ya, sekarang kita berpikir secara lebih dalam lagi, teman-teman lebih percaya teman yang review sendiri atau influencer yang review? Ya, jadi misalkan atau YouTuber yang review gitu. Kira-kira kalau menurut dari teman-teman sendiri, saya mau lihat pendapatnya, apakah lebih percaya teman sendiri atau saudara sendiri yang review atau orang lain yang review? Yo, silakan.
Mungkin ada yang mau. Pak. Yuk. Saya Pak. Yuk silakan. Kalau misalkan menurut saya pribadi ya Pak, saya sih lebih kalau misalkan saya mau nyari tentang jasa, misalkan saya membutuhkan jasa gitu ya Pak, saya yang paling utama itu pasti saya nanyanya ke teman Pak. Oke. Yang utama itu saya nanya ke teman dulu karena itu kan yang paling mudah ya Pak ya, kayak misalkan saya bikin status gitu kan, kayak siapa sih, misalkan saya butuh jasa apa gitu, saya kayak bikin status dulu, kasih tahu ke orang-orang saya sedang membutuhkan jasa ini gitu. Terkadang kan beberapa teman ada yang mereply gitu ya kan Pak, saya ya misal saya pernah nih pakai jasa ini gitu kan, jadi lalu saya langsung menanyakan kayak gimana pakai jasa itu, gimana menurut kamu gitu, enak nggak apa-apa, karena kan menurut saya teman itu atau misalkan saudara sendiri, orang yang kita kenal itu kan lebih jujur ya Pak, karena apa? Karena dibandingkan dengan influencer, mereka kan dibayar untuk memperkenalkan jasa tersebut. Kalau misalkan teman itu kan terkadang memang karena pengalaman pribadi kan Pak, jadi menurut saya lebih jujur seperti itu, meskipun memang tidak sedetail dari influencer ya Pak, maksudnya penjelasannya gitu, karena influencer kan memang mereka kan diberitahu dari pemilik jasanya bahwa seperti ini. Kalau teman kan atau saudara kan yang mereka rasakan sendiri gitu kan Pak. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih prefer memilih untuk menanyakan ke teman atau saudara yang sudah pernah menggunakan jasa tersebut dibandingkan dengan influencer Pak. Oke. Terima kasih Pak. Tetap kalau menurut Mbak Dewi itu adalah menggunakan lebih percaya ke teman dulu gitu ya. Iya Pak. Oke. Kalau misalkan dari teman atau saudara tidak ada yang mempunyai informasi tentang jasa yang saya butuhkan, baru saya larinya cari ke influencer. Itu pun dengan benar-benar nyari, misalkan kan Pak mereka uploadnya kan di sosial media apa gitu kan Pak ya. Terkadang kan ada komentarnya tuh Pak. Nah saya lihat-lihat dulu komentarnya seperti itu. Jadi saya benar-benar cari sedetail mungkin tentang informasi jasa yang saya butuhkan gitu Pak. Baru saya memilih menurut saya mana nih yang sekiranya bagus gitu. Sekarang Kak, kalau saya mau tanya dikit, lebih percaya komentar yang di bawahnya atau lebih percaya influencer yang ngomong Mbak, kalau Mbak Dewi? Kalau misalkan untuk komentar 1-2, saya kurang percaya ya Pak, karena kan bisa jadi itu kan oknum ya Pak, maksudnya kan mungkin memang dari oknumnya mereka gitu kan, atau jadi saya benar-benar melihat beberapa komentar yang banyak gitu Pak, yang paling banyak tuh mayoritasnya tuh mereka komentarnya seperti apa gitu, apakah bagus, apakah jelek. Kalau misalkan komentarnya mayoritasnya jelek gitu, ya udah saya ya tidak saya percayanya yang mayoritas itu Pak gitu. Jadi kita lihat perbandingan influencernya berbicara tentang jasa itu seperti apa dan komentarnya seperti apa. Jadi saya bandingkan seperti itu Pak. Oke, good point. Ya. Oke, good. Itu adalah salah satunya. Jadi kalau menurut Mbak Dewi seperti itu. Jadi dia juga melihat dari komentar dari orang-orang yang posting di situ gitu ya. Oke, yuk, good. Ada yang lain? Mungkin silakan. Boleh mau menanggapi, mau mendukung atau mungkin mau pro atau mau kontra terhadap itu gitu. Silakan. Ada? Saya coba menanggapi ya Pak. Ya, boleh. Silakan Mas. Ya, kalau saya sih emang benar ya, kalau influencer itu emang dibayar untuk mereview sesuatu gitu Pak. Cuma kalau menurut saya ada beberapa kok influencer yang memang reviewnya itu jujur gitu Pak. Jadi kalau menurut saya teman sama influencer, kalau misalkan contoh kalau misalkan saya jasa elektronik gitu, kalau elektronik itu kalau temen kan biasa
ada sesuatu yang nggak tahu laptopnya itu atau handphone itu ada fungsi-fungsi tertentu. Tapi kalau influencer kan memang detail. Jadi memang dia itu tahu, oh ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Jadi kalau menurut saya itu satu dari yang emang direview. Kalau misalkan jasa mungkin bisa dari teman langsung karena memang teman langsung itu langsung memakai hal yang mungkin juga banyak yang nggak hanya untuk uang aja, tapi emang mereviewnya jujur juga banyak kok Pak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Oke, berarti masih ada beberapa influencer yang review gitu ya, benar-benar jujur seperti itu ya, tidak hanya dibayar. Iya ya, ada. Bahkan kalau misalkan di YouTube itu ada channel YouTube Gadgetin gitu ya Pak, itu benar-benar reviewnya bagus banget kok kalau menurut saya. Itu biasanya berkaitan dengan elektronik gitu Pak. Oh, itu tentang elektronik ya? Mungkin dia tentang HP ataupun TV atau apa gitu ya? Oke. Enggak, itu gadget biasanya Pak, kalau TV gadget ya? enggak. Berarti lebih Gadget ke tab atau mungkin laptop gitu ya? Oke. Good, itu juga sebetulnya ada gitu ya. Memang ada influencer yang tidak dibayar, baik itu influencer makanan ataupun yang lain itu juga ada seperti itu. Dia memang suka ya untuk review gitu ya. Terus dia datang ke situ sesuai dengan keinginan dia sendiri gitu ya, bukan dipanggil seperti itu juga ada. Jadi memang untuk ternyata aku datang ke sini untuk itu itu ada, seperti itu juga ada. Tapi juga yang pernah fenomena lain yang membuat suatu bisnis lagi itu adalah kalau sekarang itu kan ada yang namanya ternak followers, ya kan? Itu juga ada gitu ya. Jadi beberapa orang ataupun mungkin bisnis seperti itu ada yang beli followers ya. Jadi kalau misalkan saya punya perusahaan baru atau saya punya restoran baru, terus saya beli follower biar lebih untuk meningkatkan kredibilitas dari brand itu, ya kan? Jadi ternyata sudah banyak nih followersnya, misalkan seperti itu juga bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Itu juga ada salah satu yang seperti itu. Oke, itu bisa. Jadi kita lihat juga siapa reviewernya, karena memang reviewer itu atau influencer itu ada beberapa yang juga yang memang mereka review sesuai dengan review yang mereka suka, mereka tahu gitu ya. Itu juga bisa. Oke, good. Ada lagi? Nah, sekarang nih, saya jadi keinget ya. Jadi sekarang itu kan ada beberapa, kalau mungkin teman-teman udah pernah tahu tentang virtual humans. Ini influencer juga nih. Itu yang pakai teknologi AR. Ya, ini influencer juga dan followernya sangat banyak dan dia kadang bisa jadi review atau influencer. Nah, misalkan seperti yang terkenal tuh Lil Miquela misalkan. Ya, dia memang pakai teknologi AI. Ya kan? Tapi dia dikelola oleh orang dan mempunyai karakteristik sendiri. Ya, jadi misalkan dia mempunyai Miquela itu adalah seorang musisi. Ya, terus change seekers, ya artinya dia suka gaya baru, ya kan? Perubahan-perubahan baru dan style visionary. Ya, jadi dia itu punya karakteristik yang memang dibangun oleh orang. Oke, oleh penciptanya. Dan ini ada orang yang mempunyai gitu ya. Artinya dia yang mengelola si Lil Miquela ini. Ya, dan kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat IG-nya misalkan
dia banyak dan dia digunakan oleh beberapa brand, misalkan seperti itu ya. Nah, misalkan dia pakai tas ataupun untuk brand apa, ini dia Haribo ya kan, makan Haribo, Yupi gitu ya, kayak Yupinya permen Yupi seperti itu ya kan, Haribo misalkan. Nah, ini kan juga sama ya. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman gitu ya, lebih percaya orang atau lebih percaya kartun seperti ini kalau misalkan untuk sama-sama influencer? Yo, ini sama-sama influencer, lebih percaya itu atau lebih percaya virtual human seperti itu? Mungkin ada pendapat atau mungkin ada tanggapan terkait dengan tren yang sekarang ini. Silakan. Ada nggak kira-kira pandangan atau pendapat terkait dengan itu? Dalam mempengaruhi konsumen behavior teman-teman. Jadi perilaku konsumen terhadap hal itu. Ada mungkin? Saya lagi deh Pak, karena Boleh. mungkin teman-teman lagi sibuk mungkin ya. Oh, nggak apa-apa Mas. Kalau menurut pandangan saya ya yang real aja lah Pak. Kayak itu kan cuma virtual ya. Mungkin kalau virtual kan bisa diedit, diketik dan diapa-apain, itu pasti bisa ya. Tapi kalau misalkan review manusia, misalkan kita review makanan gitu, tapi kalau misalkan hanya virtual seperti itu kan, wah mungkin bisa diketik-ketik. Tapi kalau misalkan manusia yang makan sendiri, kalau misalkan makanannya nggak enak, otomatis ada ekspresi nggak enak dong. Atau mungkin makanannya yang nggak suka pedes, tiba-tiba makan itu pedes, otomatis ada ekspresinya juga. Mungkin mukanya memerah atau apa-apa gitu. Itu kan lebih real. Jadi kalau menurut saya itu lebih real human aja sih, yang asli manusia aja sih, daripada virtual human seperti itu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, good. Jadi kalau human itu lebih ada ekspresinya, terus ada mungkin body language-nya seperti itu ya Mas ya. Nah, betul. Oke. Itu menurut saya sih Pak. Good point. Itu good point juga. Jadi kalau seperti itu, jadi ada reaksi yang ditimbulkan ya tadi secara tidak disadari gitu ya. Mungkin ada reaksi kalau makan kepedesan, jadi kayak saya ini kalau makan kepedesan jadi kayak keringatan gitu ya. Jadi itu kan reaksi dari tubuh yang mungkin ketika itu saya mencoba makanan, jadi saya merasa seperti itu. Oke, good. Ada lagi? Mungkin? Nggak ada? Oke, nah itu adalah salah satunya gitu ya, di mana tren-tren terbaru sekarang ya yang kita nggak akan bisa hindari ya, karena itu juga sebetulnya meskipun kita tidak secara suka secara personal atau pribadi misalkan seperti itu, atau mungkin kita belum bisa menerimanya mungkin seperti itu, tapi juga itu salah satu tren yang terjadi juga. Jadi kita tahu, ternyata ada tren seperti ini juga yang terjadi seperti itu. Bahkan tadi ada beberapa, ada yang bentuknya kalau virtual human seperti itu, ada yang bentuknya benar-benar orang seperti tadi, ada juga yang hanya bentuknya kartun ya, tapi pengikutnya juga banyak ya, karena bentuknya kayak sosis tadi, nobody sausage itu kan bentuknya sosis ya kan, sosis tapi mempunyai karakteristik. Itu kan kalau kita mikir secara kan aneh gitu ya rasanya gitu, tapi itu juga salah satu penggerak ekonomi digital ya yang bisa dilakukan. Dan kayaknya di Indonesia ada beberapa yang sudah mempunyai pola mengelola akun-akun seperti itu ya. Jadi itu bisa nanti di endorse apa itu juga bisa ya, atau mungkin endorse pariwisata atau endorse yang lain seperti itu ya. Tapi memang saya mau menang. Yuk silakan, boleh Mbak. Kalau menurut saya, kalau yang pakai dengan virtual itu untuk yang review makanan ya boleh lah, seperti yang dibilang Pak Klasik tadi itu
lebih ke manusia ya percayanya. Kalau untuk review hal-hal yang bersifat menggunakan otak, misalkan review brand atau misalnya itu lebih ke percaya ke virtual human, karena mereka kan ibaratnya robot ya. Kadang kecerdasan itu melebihi dari kecerdasan kita, Pak. Jadi saya untuk selain makanan saya lebih percaya ke virtual human. Jadi kalau makanan ke manusia, kayak sekarang ada pembawa acara yang memakai itu teknologi AR, kayak di TV-an itu pembawa acaranya pakai orang, bukan pakai orang tapi pakai AR. Oh, iya. Oke. Menggunakan teknologi AR. Pakai AR ya, Mbak ya? Iya, udah ada di Indonesia juga udah ada, Pak. TV-an kalau nggak salah. Iya, udah juga. Oh ya, berarti kalau gitu tergantung dari produknya ya. Jadi mungkin ya sama, tadi juga good point dari Mbak Siti itu adalah salah satunya adalah yang tadi disebutkan pakai teknologi AR, itu adalah yang disebut dengan virtual try-on. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ya, ini biasanya digunakan untuk produk kecantikan ataupun untuk produk-produk kosmetik ataupun juga tas, pakaian dan lain-lain. Ya, ini biasanya pakai seperti ini. Salah satunya kalau di Indonesia itu yang pakai ini adalah Sephora. Ya, kalau pernah tahu itu adalah dia punya Sephora. Oke, dia adalah produk kecantikan gitu ya. Produk kecantikan dari kosmetik dan seterusnya. Jadi dia pakai aplikasi untuk itu ya, virtual try on. Jadi bisa menggunakan kalau ini tak kasih warna ini cocok gak dan seterusnya, tanpa harus saya harus memakainya di sini langsung, tapi saya bisa dapat di sini ada, saya bisa coba. Bahkan yang di Blibli ini juga ada ya kan, virtual try on untuk beberapa produk kosmetik. Ya, ini menggunakan teknologi AR ataupun pakaian. Ya, kalau misalkan saya pakai fitnya yang ini seperti apa, cocok gak? Kalau saya pakai ini, fitnya cocok gak? Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Ya, ini adalah salah satu juga teknologi yang membantu untuk dalam pengambilan keputusan. Ya, ini juga kan. Nah, ini misalkan ini. Ya, kalau ini tak kasih ini cocok gak? Ini tak kasih ini cocok gak? Nah, ini juga sama. Pakaiannya, misalkan tak kasih ini, saya pakai ini cocok gak? Gitu ya. Terutama mungkin untuk untuk cewek seperti itu ya. Itu juga bisa membuat konsumen mengumpulkan informasi ya, membantu konsumen untuk mengumpulkan informasi-informasi yang ada terkait dengan produk. Oke, good. Oke, lanjut ya. Nah, pre-purchase gitu ya. Setelah kita punya evaluasi tadi, kita bisa melakukan evaluasi terhadap alternatif-alternatif yang ada gitu ya. Nah, terus setelah itu maka kita bisa mengetahui gitu ya. Maka ada barang-barang yang bisa kita bisa kita gunakan dalam evaluasi ya, dari search attribute, experience attribute dan credence atau keyakinan atributnya. Ya, kredibilitas kalau seperti itu. Ya, maka itu. Tapi ada beberapa barang-barang yang mudah untuk dievaluasi, ada yang susah gitu ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama itu adalah kalau di pakaian dan lain-lain ini ya, maka biasanya dia lebih banyak condong ke search-nya. Ya kan? Terus kalau barang-barang semacam ini ya, restoran dan lain-lain, karena dia juga menawarkan experience-nya.
Misalkan kita makan gitu ya, makan di beda antara makan misalkan di McD gitu ya, misalkan dengan makan di resto yang lain. Ya, kalau McD itu kan konsepnya cepat gitu ya. Jadi orang makan keluar, makan keluar, makan keluar. Maka kadang beberapa kursinya juga kursi yang biasa, tidak dibuat senyaman mungkin gitu ya. Tapi kalau kita makan misalkan di 101 gitu ya, ada resto yang mahal misalkan seperti itu, maka dia akan menawarkan juga kenyamanan ya, kenyamanan tertentu yang membuat orang menjadi betah di sana ya. Maka di sini adalah experience-nya ya yang tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah credence, keyakinannya yang tinggi ya. Contoh, biasanya kita kalau datang ke dokter ya kan, dokter itu kan biasanya kalau kita udah yakin gitu ya, udah percaya, kita udah oke gitu ya, cocok dengan dokter ini, yakin dengan dokter ini, maka kita akan mengambil itu ya kan, akan mengambil dokter tersebut sebagai kita akan memakai jasa dokter itu gitu ya. Itu istilahnya seperti itu ya. Maka di sini adalah high in credence attributes. Oke, seperti itu. Jadi ada misalkan kita mau pakai jasa dokter atau konsultan atau yang lainnya ya, maka di sini ada beberapa yang bisa kita lihat itu. Nah, itu ada juga di modul di halaman 2.8. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa barang. Mungkin ada satu orang atau yang mau share tentang ini. Silakan kalau ada atribut apa, terus nyarinya mungkin dari terutama yang bagian ini. Mungkin ada yang punya pengalaman di sini. Yang di high in credence attribute. Kira-kira ada pengalaman nggak dengan ini? Misalkan memilih sekolah buat anak di Indonesia gitu ya. Mungkin ada education kan. Atau kenapa kok kemarin milih UT misalkan. Teman-teman milih UT untuk melanjutkan ke jenjang S1 ini misalkan. Silakan. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya itu salah satunya ya. Jadi bisa digunakan untuk itu. Nanti mungkin bisa kalau ada yang mau share, nanti silahkan. Nah, berikutnya setelah itu maka akan melakukan keputusan pembelian ya, terkait dengan setelah mempertimbangkan risiko ya, kualitas jasa dan lain-lainnya serta alternatifnya ya, maka kita memerlukan trade off apabila tidak semua kriteria dapat terpenuhi. Jadi biasanya dia akan akan mencari mungkin ada beberapa yang oke lah, ini nggak apa-apa ya, yang penting ini yang bagus ya kan, misalkan seperti itu. Jadi ada posisi trade off, tukar balik, mana yang kira-kira aku mau pentingkan gitu ya, aku pentingin misalkan seperti itu. Oke, jika semua kriteria tidak dapat terpenuhi. Nah, di dalam service encounter ya, maka ada beberapa customer kontaknya ya, high contact dan low contact. Artinya adalah di mana kalau misalkan high contact itu adalah dengan berkaitan langsung dengan konsumen ya, misalkan hotel, airline dan lain-lain. Nah, kemarin ya yang banyak sekali terkena imbas di dalam COVID
itu adalah yang high contact terutama. Ya kan? Kemarin itu. Karena apa? Karena di sana adalah hubungan langsung dengan konsumen. Makanya kemarin kita dibatasi. Potong rambut kita sangat dibatasi, ya. Makan di restoran tidak boleh makan di dalam, hanya makan boleh bawa pulang atau pesan lewat Uber Eats misalkan, ya. Jadi restoran-restoran itu beberapa kadang tidak bisa, ya, tidak bisa menjalankan itu, ya kan? Atau hotel, ya kan? Hotel itu kan juga high contact, artinya istilahnya bahwa konsumen datang ke sana dilayani dengan baik, konsumen merasakan manfaat atau merasakan pelayanannya gitu ya. Saat terbang, ketika kita datang dari Jakarta ke Taipei, misalkan pakai Eva Air, misalkan, ya kan? Nah, di situ adalah juga dilayani di pesawat terbang. Di pesawat terbang dikasih makannya, terus juga nanti mungkin mau snacknya dan lain-lain dan seterusnya. Ya kan, itu high contact. Ya, jadi ini adalah beberapa yang terkena kemarin waktu COVID, ya kan. Kalau kita lihat ini beberapa kasus seperti itu. Nursing home atau panti jompo, ya kan, itu juga sangat apalagi nursing home gitu ya. Mungkin kalau kemarin itu nursing home akan sangat terimbas sekali gitu ya. Jadi sangat ketat sekali, bahkan mungkin diatur oleh pemerintah masalah ini. Dan juga healthcare, di sini healthcare mungkin juga termasuk ya. Ya kan? Sedangkan kalau misalkan untuk yang low contact di sini itu jelas tidak terlalu terimbas gitu ya. Mungkin ada efeknya tapi tidak terlalu besar atau tidak ada pembatasan yang terlalu besar. Ya, ini yang terjadi ya. Jadi karena apa? Karena ada high contact dan low contact service. Seperti itu. Oke. Itu. Nah, kalau di dalam sini ya, di modul itu halaman 2.11 itu ada tentang moment of truth. Nanti mungkin bisa dibaca gitu ya. Atau siapa yang mau baca, mau menjelaskan ini. Apa itu yang dimaksud dengan moment of truth? Mungkin dari sini. Silakan, coba ada yang sudah baca? Belum, Pak, saya, Pak. Belum. Ada yang lain? Ada yang sudah? Halaman berapa, Pak? 2.11. 2.11. Yuk, silakan coba dibaca. 3 menit. Sampai 5 menit. Bisa enggak? Silakan. Kasus ini toh, Pak? Iya, kasus penyampaian jasa adalah moment of truth. Kasus penyampaian jasa adalah moment of truth atau MOT. MOT is any episode in which the customer meets any aspect of the organization and gets impression of the quality of its service. Dapat diartikan MOT adalah semua aspek pada organisasi yang dapat menimbulkan penilaian tentang kualitas jasa yang ditawarkan. Pada MOT ada titik atau situasi yang dikatakan critical MOT, yaitu any moment of truth that has a critical impact on the customer. Salah seorang ex-CEO maskapai Scandinavian Airlines System atau SAS, John Carlson, menggunakan metafora moment of truth yang menunjukkan titik-titik di mana terjadi kontak antara karyawannya dengan konsumen, dari mulai konsumen memasuki tempat check-in sampai meninggalkan pesawat. Rata-rata kontak terjadi sekitar 15 detik untuk setiap titik. Titik poin kontak bisa berupa sapaan pramugari di pintu pesawat, kecepatan melayani bagasi, kecepatan menyediakan makanan, toilet yang bersih, dan lain-lain.
Dari Carzon mencatat ada 50 juta moment of truth selama 1 tahun yang sangat mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan perusahaan. Carzon mengatakan, kami telah berusaha untuk menjadi perusahaan yang berorientasi kepada konsumen karena mengetahui bahwa aset perusahaan yang sesungguhnya adalah para pelanggan yang merasa puas, yang mengharapkan untuk diperlakukan sebagai individu. Dan mereka tidak akan memilih kami sebagai maskapai penerbangan yang terpercaya kecuali kami melakukan apa yang diminta. Setiap bisnis jasa menghadapi tantangan yang sama dalam mendefinisikan dan mengelola momen truth yang akan dialami konsumen pada saat melakukan kontak dengan penyediaan jasa. Contoh, ada seorang yang mau mendepositokan uangnya ke salah satu bank dalam jumlah yang sangat besar. Niatnya untuk menggunakan jasa bank tersebut. Gagal hanya karena kesulitan mendapatkan parkir. Sementara satpam yang ada di bank hanya duduk-duduk diam tanpa berusaha memberikan pertolongan. Dapat dibayangkan betapa ruginya pihak bank karena kegagalan pelayanan yang diberikan walaupun sepertinya tidak berarti. MOT biasanya direpresentasikan dalam bentuk direct personal contacts yang bisa dikurangi dengan memanfaatkan media seperti telepon, surat, atau invoice. Pengalaman konsumen pada saat terjadi pada terjadi kontak atau MOT sangat berpengaruh terhadap sukses dan kegagalan penyediaan jasa. Argumen yang mendasari hal ini adalah interaksi dengan organisasi dapat menciptakan opinion tentang seberapa besar kapasitas perusahaan. Oleh karena itu, setiap karyawan harus diposisikan sebagai pemasar part-time atau juga bisa dikatakan every service employee is a manager in a way each one control the outcome of the MOT. Setiap karyawan adalah seorang manajer yang dituntut untuk mengawasi setiap touch point dengan konsumen. Yang penting harus didasari oleh setiap orang dalam perusahaan mulai melakukan sebuah hal yang kecil untuk meningkatkan MOT. Do it now. Halo Pak. Ya, oke. Good. Nah, jelasin Pak. Jelasin, boleh Mbak Suci, yo silakan. Kalau menurut Mbak Suci Halo Pak, suara Bapak kecil banget. Halo? Ya, kalau menurut Mbak Suci sendiri, kira-kira MOT itu apa setelah baca kasus ini? Menurut saya MOT itu semacam kayak kontak penyedia jasa. Jadi kayak pelayanan gitu, Pak. Jadi kayak pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Sehingga kalau misalnya pelayanan kecil atau besar, walaupun pelayanan itu kecil, itu berpengaruh terhadap hasil. Kayak misalnya ini tadi yang dibilang kan, ada orang yang mau mendepositakan uangnya. Cuman karena hal itu kecil, itu menyebabkan orang tersebut tidak jadi. Berarti kan perusahaan mengalami kayak kehilangan orang yang akan mendepositkan uangnya, kehilangan kayak customer gitu. Jadi hal kecil bisa mengakibatkan kerugian yang besar gitu. Oke, jadi istilahnya seberapapun itu kita harus memikirkan konsumen seperti itu ya. Istilahnya ya kan? Oke. Nah, kalau mungkin dari yang lain silahkan setelah mendengarkan itu kira-kira bisa beri contoh lain nggak? Kalau misalkan moment of truth yang kira-kira penting untuk, kalau tadi kan dicontohkan itu adalah parkir gitu ya. Itu adalah salah satunya di dalam perbankan misalkan. Nah, kira-kira ada contoh lain nggak yang bisa menjelaskan untuk terkait dengan moment of truth di sini? Yuk, silakan. Boleh yang lain atau saya boleh jawab, Pak? Boleh dong. Yuk. Ini dari pengalaman saya pribadi ya. Ya, boleh. Salah satunya itu dulu saat membeli kendaraan. Nah, pertamanya itu
saya itu karena saya kan sama orang tua ya, sama keluarga itu nggak terbiasa dalam artian berpakaian yang wah untuk ke tempat asalnya yang ke tempat keluar atau ya. Jadi kita ke daily itu cuma pakai celana training, pakai sendal gitu. Kita itu nggak ada pelayanan sekali, kita udah nunggu sampai setengah jam itu nggak disamperin, nggak ditanyain, nggak. Giliran kebetulan orang tua saya itu udah kenal sama GM-nya. Karena sebenarnya di lokasi sebelumnya udah langganan. Ditanya, loh, kok bapaknya kan, nama saya kan bapaknya kan Akbar, bapak saya namanya. Bapak Akbar kok di sini nggak langsung ketemu, nggak langsung ke itu. Udah. Ternyata itu mereka tuh nggak tahu bahwa kasarannya orang ini itu sudah VIP jadi konsumen di sini tuh. Jadi awalnya bapak saya mau membeli kendaraan di sini karena kurangnya mendapat pelayanan, dalam artian apa karena penampilan saya sebenarnya diskriminasi, jadi bapak saya mengurungkan untuk membeli kendaraan di dealer tersebut itu. Menurut saya itu kerugian dari perusahaan itu sendiri sih. Asalnya mereka itu menjudge pembeli tanpa mengetahui latar belakangnya. Oke, good. Nah, itu juga mungkin yang sering kali kita alami kali ya. Itu juga ada beberapa yang kayak gitu. Tapi itu juga pengalaman yang menarik kalau menurut saya. Memang kadang orang itu melihat dari penampilannya dulu gitu kan, istilahnya seperti itu. Ya, good. Bagus itu contoh kasus dari moment of truth yang diberikan oleh Mas Anang. Mungkin ada yang lain? Silahkan kalau ada. Boleh satu contoh lagi. Kalau tadi itu adalah kasusnya adalah jadi orang dilihat dari penampilannya gitu ya. Jadi orang merasa bahwa siapa sih lo gitu kan, istilahnya kan gitu kan. Jadi orang seringkali kadang seperti itu ya, atau kadang bilangnya mungkin meng-underestimate orang gitu ya. Oke, good. Ada lagi. Jadi itu akan membuat kerugian ya kan. Jadi orang merasa antipati, lo kok saya ini sudah pernah ke sini, sudah pernah beli ini gitu kan. Tapi kok saya nggak diladeni lagi gitu ya. Yo, ada lagi mungkin yang lain. Ini ada Mbak Nia atau mungkin Mbak Yuni, Mbak Kusaini. Atau yang lain silakan. Yang belum terdengar suaranya juga boleh. Mbak Sanisa. Yo, Mbak Rosiah, Risa Umami. Mbak Neneng. Ada? Maaf Pak, tadi belum jelas Pak, minor aktif itu intinya seperti apa? Kesimpulannya itu? Contoh moment of truth. Jadi ada apa yang mungkin hal kecil gitu ya, yang akan sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan di service encounter itu gitu ya. Kayak tadi misalkan contohnya yang ada beberapa itu, kalau di buku itu tadi adalah contoh tentang parkir gitu ya. Terus kalau yang barusan tadi dijelaskan oleh Mas Anang itu adalah mungkin dari sisi penampilan gitu ya kan. Jadi seringkali pelayanan itu dilihat atau dipetak-petakkan lah istilahnya, dipetak-petakkan, dikotak-kotakkan gitu ya. Orang itu dikotak-kotakkan, oh ini penampilan jelek atau misalkan penampilan biasa aja. Oh ini kayaknya bukan mungkin dia akan membangun persepsi bahwa oh ini bukan konsumen yang potensial untuk dia guide gitu kan, misalkan seperti itu, untuk dia dapatkan misalkan seperti itu. Nah mungkin ada pengalaman lain dari Mbak Siti, silahkan kalau ada. Bapak, saya Pak. Boleh, yo Mbak Dewi silahkan. Ya. Ini pengalaman pribadi ya Pak. Boleh. Jadi saya kan dulu kan pernah jadi ini Pak marketing di salah satu perusahaan. Nah
kebetulan saya kan direct sales ya Pak ya, door to door di lapangan. Nah, ketika saya membagikan brosur produk yang saya jual itu, saya kan di situ kan Pak, namanya kita marketing kan Pak, kita kejar poin ya Pak ya. Iya. Nah, pada saat kita di lapangan kita menjelaskan secara detail, pokoknya dari A sampai Z gitu kan Pak, seperti ini. Nah, ketika calon pelanggan atau calon pembeli tersebut belum tertarik, di situ kan saya meninggalkan di brosur itu kan saya meninggalkan nomor kontak saya kan Pak. Pak misalkan berminat bisa hubungi ke nomor saya seperti itu. Tapi di brosur itu kan tentu juga ada nomor dari kantor kami kan Pak, kantor pusat dan juga kantor cabang kebetulan. Nah, pada saat itu kebetulan mungkin namanya pemikiran orang kan berbeda-beda ya Pak. Mungkin mereka tidak percaya dengan kita gitu, dengan saya yang menjelaskan ke mereka karena kita kan di lapangan ya Pak ya, takutnya kan mungkin ini takutnya nipu gitu, oknum atau apa seperti itu. Jadi calon pelanggan tersebut menghubungi ke kontak ke nomor kantor Pak kebetulan pada saat itu. Nah, kontak tersebut otomatis nyambungnya kan Pak ke customer service ya, customer service kantor cabang kami. Lalu kemungkinan karena banyaknya orang yang komplain ya masalah kan pada saat itu yang saya promosikan itu yang saya jual itu kan Pak channel televisi. Namanya channel kan Pak terkadang ada masalah cuaca lah, pemasangan alatnya yang kurang benar gitu kan. Jadi kadang kan ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Otomatis pelanggan komplainnya kan Pak ke customer service ya Pak ya. Nah pada saat itu customer service-nya itu di hari itu kebetulan memang cuaca lagi tidak bagus Pak, jadi banyak yang komplain dan pada saat itu customer service-nya itu udah langsung kayak negatif thinking gitu loh Pak, yang nelfon siapa nih gitu, dikiranya itu bakal komplain lagi gitu loh Pak, orang komplainan lagi. Jadi pada saat pelanggan itu menelpon, customer service-nya itu kayak mungkin udah lelah Pak, namanya manusia ya Pak. Jadi kayak jutek gitu loh Pak, kayak iya Pak kenapa ya, ada masalah apa lagi, kayak langsung kayak gitu Pak. Terus pada saat itu juga kebetulan saya memang ada di situ gitu Pak, ada di lokasi. Lalu setelah itu dimatiin Pak sama calon pelanggannya tersebut. Lalu pelanggan tersebut menelpon saya di saat yang sama. Jadi setelah menelpon ke customer service, menelpon ke saya kan Pak. Lalu saya angkat, kata dia kan benar dengan Mbak Dewi Mayangsari gitu kan. Terus oh iya Pak, saya bilang terus oh iya saya tadi nelfon ke kantor katanya gitu. Ini saya pengen pasang channelnya kata dia kayak gitu. Saya mau pasang nih, saya, teman saya, beberapa tetangga saya sama rumah orang tua saya katanya seperti itu. Itu kan Pak berarti saya bakal closing lebih dari satu kan Pak, pada saat itu saya bakal mendapatkan pelanggan lebih dari satu. Iya. Padahal jadi di sistem di perusahaan saya itu bukan cuma sales Pak, jadi kayak customer service ataupun security itu bisa mendapatkan poin Pak, kalau misalkan mereka bisa mendapatkan pelanggan. Jadi bukan hanya saya sebagai marketing, iya. Padahal itu kan bisa jadi poin untuk customer service tersebut ya Pak, kalau misalkan beliau menanggapi telepon itu dengan lebih ramah gitu loh Pak. Iya. Jadi pada saat itu ya poinnya tetap masuk ke saya Pak, karena memang karena saya tahu sendiri kan Pak pada saat itu kejadiannya tuh saya oh iya Pak maaf saya juga kebetulan ada di kantor Pak kata saya gitu. Jadi akhirnya saya urus dan ya alhamdulillah Pak, pada saat itu 5 pelanggan masuk gitu. Padahal kalau misalkan customer service tersebut bisa lebih ini lebih otomatis kan ramah poin ya. masuk ke lebih ramah iya Pak, lebih tidak suudzon terlebih dahulu gitu kan. Seperti itu Pak, itu benar-benar kayak sayang banget gitu kan. Padahal kalau ini masuknya ke dia tapi memang rezeki kan nggak kemana ya Pak ya, seperti itu. Itu sih Pak pengalaman saya. Good, itu good point juga ya. Jadi pengalaman lain dari Mbak Dewi gitu ya terkait dengan gimana sebetulnya kita harus melayani konsumen tadi juga sama. Tapi kalau dari sini dari sisi penjualnya ya, dari sisi karyawannya sendiri, kita juga harus bisa
kalau tadi dari sisi yang dilihat dari Mas Anang itu adalah dari sisi konsumennya, sekarang kalau dari sisi Mbak Dewi-nya ini adalah dari sisi karyawannya. Jadi karyawan sendiri juga harus mempunyai inisiatif, ya kan, untuk melayani atau memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan itu, gitu ya, tanpa membeda-bedakan seperti itu tadi. Karena kalau kita membeda-bedakan, imbasnya juga ke kita gitu kan, ke karyawan itu kalau kita tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Padahal kita harus bisa, misalkan kita bisa dapat poin gitu ya dari penjualan itu, misalkan seperti itu. Jadi ya itu tadi gitu ya, beberapa contoh-contoh ya. Dan juga tadi Mbak Dewi sempat mengumpulkan bahwa sebetulnya semacam security ataupun CS dan lain-lain itu bisa mendapatkan poin. Nah, ini juga salah satu praktis yang baik, good practice ya, kalau menurut saya. Jadi, tidak hanya terbatas pada marketing aja yang bisa mendapatkan poin untuk melayani pelanggan, tapi juga dari sisi satpamnya sendiri juga bisa, dari sisi customer service-nya juga bisa gitu ya. Jadi semuanya itu nyengkuyung, kalau bahasa Jawanya nyengkuyung atau bersama-sama gitu ya, melayani pelanggan dengan baik seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu good practice yang mungkin diterapkan oleh beberapa perusahaan seperti itu. Oke, good. Nah, yang terakhir sebelum ya, ada yang mau disampaikan? Ya. Terakhir itu adalah post counter gitu ya. Di tahap ini kita melakukan evaluasi dan akan mendorong apakah akan repeat buying atau enggak. Ya, jadi tadi ada future intentions-nya. Apakah kita mau pakai lagi atau tidak, seperti itu. Ya. Lalu nanti akan membangun loyalitas ya, dan juga bagaimana kita bisa mengunjungi kembali atau menggunakan jasa itu lagi. Ya, itu yang terjadi pada saat service post encounter seperti itu. Oke, nah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi minggu depan gitu ya, karena sudah jam 10, takutnya nanti mepet dengan yang sebelumnya, jam sesi berikutnya, ndak nabrak. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini gitu ya. Untuk hari ini, ya gimana? Yang itu tadi apa sih, high and low counter jasa itu Pak ya? Counter ya. Gimana Mbak? Aku mau menyampaikan. Ya. Kenapa? Boleh, Mbak. Itu kenapa kadang kan ada jasa yang counternya itu melayani dengan ramah, terus ada yang melayaninya itu dengan rendah. Itu kenapa Pak? Maksudnya itu kan tertulis kan ada call center umpamanya kan. Ada yang nomornya itu nyambung, kadang hanya cuma sebuah tulisan gitu Pak. Oke. Kalau itu contohnya satu aja. Kayak call center UT. Saya pernah menghubungi, tapi kok kenapa itu nggak nyambung Pak? Berarti itu kan low counter ya? Oh, oke. Oke. Nah ini sebetulnya kalau high contact sama low contact itu tidak berdasarkan dari antara dia memberikan pelayanan atau enggak. Tapi kalau high contact itu lebih ke ketemu langsung seperti itu ya Mbak. Dalam artian lebih banyak kontak langsung dengan konsumen. Ya, jadi artinya istilahnya kita tuh terlibat langsung dalam melayani konsumen. Ya, contohnya kayak kita ke restoran atau ke ke salon seperti itu. Kita datang dan kita dilayani. Itu adalah high contact. Tapi kalau low contact itu adalah istilahnya
kita hanya kirim pesan lewat WA ataupun lewat Line atau yang lainnya atau email gitu ya. Terus nanti kita dilayani. Nah, itu adalah low contact. Nah, kalau dalam hal ini, kalau dalam customer service, itu mungkin bisa diibaratkan sebagai low contact semuanya. Karena kita hanya lewat telepon dan kita dilayani atau enggak. Tapi kalau itu tergantung pelayanan itu adalah ya kita tergantung apa ya namanya kualitasnya, kualitas dari pelayanan itu apakah tinggi ataukah responsif atau enggak. Nah, mungkin dari sisi yang service apa namanya customer service-nya UT yang Mbak Siti pernah alami ini bisa jadi apa? Karena kurang responsif ya, istilahnya tidak ada yang mengangkat gitu ya. Di telepon nggak bisa. Kalau menurut saya pribadi ya Pak, kalau seperti itu harusnya itu sesuai dengan prosedur dalam kan. Misalnya Mbak Siti mau komplain ya, namanya komplain kan kita nggak harus ujuk-ujuk langsung telepon kan nggak, ada prosedurnya terlebih dahulu. Karena Mbak Siti kan sini kan tergabung di layanan luar negeri ya, otomatis kita menghubungi dulu dari pihak layanan luar negeri dulu. Kalau tidak ada respon, baru kita lapor ke pusatnya gitu aja. Jadi namanya komplain itu ada prosedurnya gitu, nggak bisa langsung call center telepon itu nggak bisa. Call center juga nggak melayani satu orang, banyak sekali ribuan masalah yang ada. Ya. Itu bagus juga. Jadi memang call center itu keterbatasan juga dan juga mungkin jam operasionalnya. Apakah jam operasionalnya udah sesuai 24 jam atau enggak? Nah, itu kan bisa kita lihat lagi. Tapi kalau dalam sisi UT itu mungkin saya rasa enggak akan 24 jam karena mungkin bisa tidak terlalu urgent banget lah istilahnya seperti itu dibandingkan dengan perbankan ya kan. Perbankan itu kalau nggak 24 jam kalau ada salah satu apa sedikit aja nggak bisa gitu kan. Nah, itu jadi memang ada prosedurnya dan kualitas layanannya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa kita diskusikan lagi untuk berikutnya dengan beberapa kasus-kasus seperti ini gitu. Good, tapi bagus juga kita bisa diskusi hari ini. Saya sangat senang karena beberapa teman cukup aktif dan kita bisa berdiskusi. Jadi tidak hanya dari materi tapi juga lebih ke good practice-nya seperti apa. Jadi harapannya nanti karena teman-teman kan juga sudah semester 7 gitu ya. Harapannya kan nanti bisa diimplementasikan apa yang kita pelajari seperti itu gitu ya. Oke, dari saya itu dulu. Sudah jam 10 lebih, nanti 11 lebih. Takutnya nanti teman-teman ini kalau mau ada sesi berikutnya jam 11.15 gitu ya. Oke, dari saya itu selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.